Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang aliran-aliran filsafat pendidikan lanjutan dari kelompok 1. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Arif Budi Pradana dengan akhiranim 260, Muhammad Rehamsyah dengan akhiranim 262, Hendra Carinta Yudayana dengan akhiranim 264, dan Deva Wahyuwanti dengan akhiranim 268. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu filsafat perennialisme, dan yang kedua filsafat esensialisme, yang ketiga filsafat idealisme, dan yang keempat filsafat humanistik. Aliran filsafat perennialisme. Istilah perennialisme berasal dari bahasa Latin yaitu kata perennis, yang berarti tumbuh terus-menerus melalui waktu, hidup terus dari waktu ke waktu, atau abadi. Perennial diartikan sebagai abadi atau kekal, atau terus tiada akhir. Filsafat perennialisme berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat kekal atau abadi. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennialisme adalah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat kekal abadi. Ciri-ciri perennialisme. Aliran perennialisme ini menganggap bahwa sebuah pendidikan itu harus didasari oleh suatu nilai kultural, di mana nilai kultural dalam kehidupan yang modern ini banyak mengakibatkan krisis di berbagai bidang. Aliran perennialisme ini juga mudah dikenal karena aliran ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perennialisme ini bersifat regresif, di mana perennialisme ini kembali kepada nilai dan prinsip dasar yang berjiwa pendidikan di waktu abad pertengahan atau pada masa Yunani. Yang kedua, perennialisme berpendapat bahwa setiap realitas itu memiliki sebuah tujuan. Yang ketiga, perennialisme berpendapat bahwa belajar bertujuan untuk melatih kedisiplinan mental. Yang keempat, perennialisme berpendapat bahwa sebuah kenyataan yang tinggi itu berada di balik suatu alam yang penuh dengan kedamaian serta presendental. Prinsip perennialisme. Filsafat pendidikan perennialisme mempunyai 4 prinsip dalam pembelajaran secara umum yang mesti dimiliki manusia, yaitu yang pertama, kebenaran bersifat universal dan tidak tergantung pada tempat, waktu, dan orang. Yang kedua, pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang ketiga, kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Yang keempat, pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar. Pola dasar perennialisme. Aliran ini bersifat rasional, karena setiap individu memiliki kebebasan dalam hal apapun. Aliran ini memiliki keyakinan bahwa pada dasarnya manusia sudah memiliki modalitas belajar, yaitu informasi yang berasal dari wahyu Allah SWT. Tetapi kita sebagai manusia dilatih untuk berpikir, memilah, mencari kebenaran abadi yang merupakan tugas kita sebagai subjek didik yang sedang mencari pengetahuan dalam proses belajar. Sejarah perkembangan aliran perennialisme. Perkembangan filsafat perennial menurut Griffiths mengalami masa kejayaannya kira-kira antara abad ke-6 hingga abad ke-15, yang tidak hanya terjadi di dunia barat dan dalam konteks agama lain. Walaupun memang perkembangannya lebih tampak di dunia barat, Augustinus Teuso yang merupakan seorang perennialis dari abad Renaissance dan juga seorang sarjana Alkitab dan arkeolog. Karyanya mempengaruhi banyak orang, antara lain Ficino dan Vico. Bagi Ficino, filsafat perennial disebutnya sebagai filsafat kuno yang antik, atau Philosophia Praecorum. Filsafat perennial atau yang disebut kebijaksanaan universal mulai runtuh menjelang akhir abad ke-16. Salah satu alasan yang paling dominan adalah perkembangan yang pesat dari filsafat materialis. Berbeda dengan filsafat perennial yang memandang alam semesta sebagai keseluruhan yang tunggal, filsafat materialis melihat bahwa alam semesta ini
didasarkan pada suatu model atau pola mekanistik, sehingga tidak memberikan ruang bagi realitas yang transenden. Yang kedua yaitu filsafat esensialisme. Pengertian teori pendidikan esensialisme. Esensialisme berasal dari bahasa Latin essential yang berarti hakikat kodrat. Aliran ini berlawanan dengan filsafat eksistensialisme. Aliran eksistensialisme sebuah aliran filsafat yang berdasar pada Parmenides dan Plato. Esensialisme, aliran filsafat yang berdirinya didasari atas dua aliran filsafat, yakni idealisme dan realisme. Dalam aliran ini, pendidikan lebih penting berpijak pada nilai yang terpilih yang mempunyai tata yang jelas, menjadikan belajar sebagai sebuah dari kesungguhan usaha tanpa derita atau menjauh dari persoalan sulit, bergaulat dengan dasar-dasar pendidikan. Ciri-ciri aliran esensialisme. William C. Beckley telah memaparkan berbagai ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme, diantaranya yang pertama, kesan pada awal pembelajaran yang menarik dapat menimbulkan minat yang kuat dan tahan lama dalam diri siswa. Yang kedua, pada perkembangan manusia di usia balita, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan dari orang tua akan melekat pada proses pertumbuhannya. Yang ketiga, menjadikan sifat disiplin sebagai tujuan dari pendidikan tersebut. Yang keempat, esensialisme menyajikan teori pendidikan yang kuat dan kokoh, sedangkan sekolah lain menyajikan teori yang lebih lemah. Prinsip-prinsip pendidikan aliran esensialisme. Pertama, sekolah adalah mengajarkan pengetahuan dasar. Pendidikan di sekolah yang paling dasar dengan mengenalkan siswa pada karakter alam dan warisan budaya. Yang kedua, belajar adalah usaha keras dan menuntut kedisiplinan. Dengan belajar, siswa akan mendapatkan pengetahuan yang lebih untuk menjadi manusia yang berilmu. Yang ketiga yaitu guru adalah lokus otoritas ruang kelas. Guru merupakan berperan aktif dalam proses pendidikan. Guru sebagai mediator penjembatan antara dunia masyarakat dengan dunia anak. Maka dari itu, inisiatif pendidikan sangat ditekankan pada siswa. Pola dasar aliran tersebut. Adapun landasan filosofis esensialisme menurut Muhyiddin adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia sebagai bagian dari alam semesta yang bersifat mekanis dan tunduk pada hukum-hukumnya yang objektif, maka manusia pun secara nyata harus terlibat dan tertunduk pada hukum-hukum alam. Yang kedua, Tuhan yang mengatur eksistensi segala yang realitas yang ada, termasuk diri manusia. Yang ketiga, hakikat ilmu pengetahuan tidak saja bersifat fisikis naturalis yang bercorak empiris, realistis, tetapi juga bersifat metafisik. Yang keempat, ilmu pengetahuan tidak akan dapat berkembang hanya dengan mengandalkan alat indrawi, akan tetapi juga mengikut sertakan fungsi akal manusia. Yang kelima, segala sumber pengetahuan manusia terletak pada ketentuan lingkungan hidupnya. Yang keenam, nilai etika adalah hukum kosmos, karenanya seseorang dikatakan baik apabila ia aktif dalam melaksanakan hukum-hukum itu. Perkembangan aliran filsafat tersebut. Gerakan ini muncul pada awal tahun 1930 dengan beberapa orang pelopornya seperti William C. Beckley, Thomas Brigger, Frederick Brecht, dan Isaac L. Kandel. Pada tahun 1983 mereka membentuk suatu lembaga yang disebut The Essentialist Committee for the Advance of American Education. Beckley sebagai pelopor esensialisme adalah seseorang guru besar pada Teachers College, Columbia University. Ia yakin
bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri yang berbeda. Dengan Progresisme, dasar pijakan aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Nilai-nilai yang di dalamnya adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad belakang. Aliran idealisme. Istilah idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata ide, yaitu suatu yang lahir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato dan pada filsafat modern. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Ciri-ciri idealisme. Aliran idealisme kenyataannya sangat identik dengan alam dan lingkungan, sehingga melahirkan dua macam realita. Pertama, yang tampak, yaitu ada yang dialami oleh kita selaku makhluk hidup dalam lingkungan ini, seperti ada yang datang dan pergi, ada yang hidup, dan ada yang demikian seterusnya. Kedua adalah realitas sejati, yang merupakan sifat yang kekal dan sempurna, ide, gagasan, dan pikiran yang utuh. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang murni dan asli, kemudian kemutlakannya dan kesejatiannya, kedudukannya lebih tinggi daripada yang tampak, karena idea merupakan wujud yang hakiki. Prinsip-prinsip idealisme. A. Menurut idealisme, bahwa realitas tersusun atas substansi sebagaimana gagasan-gagasan atau ide spirit. B. Realitas atau kenyataan yang tampak di alam ini bukanlah kebenaran yang hakiki, melainkan hanya gambaran atau dari ide-ide yang ada di dalam jiwa manusia. C. Idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. D. Idealisme berorientasi kepada ide-ide yang teosentris, berpusat kepada Tuhan, kepada jiwa, spiritualitas, hal-hal yang ideal, serba cita, dan kepada norma-norma yang mengandung kebenaran mutlak. Oleh karena itu, nilai-nilai idealisme bercorak spiritual, maka kebanyakan kaum idealisme mempercayai adanya Tuhan sebagai ide tertinggi alam semesta ini. Pola dasar idealisme. Landasan filosofis pendidikan idealisme. Menurut penganut idealisme, realitas diturunkan dari suatu substansi fundamental, yaitu pikiran atau spirit atau roh. Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata sesungguhnya diturunkan dari pikiran, jiwa, atau roh. Contoh, kursi yang sesungguhnya bukanlah bersifat material, sekalipun menemukan kursi yang tampak bersifat material, namun hakikat kursi adalah spiritual atau ideal, yaitu ide tentang kursi pada tingkat universal atau alam semesta. Pikiran-pikiran yang terbatas hidup dalam suatu dunia yang bertujuan yang dihasilkan oleh suatu pikiran yang tak terbatas atau yang absolut. Seluruh alam semesta diciptakan oleh suatu pikiran atau roh yang tak terbatas. Karena itu, segala sesuatu dan manusia merupakan bagian kecil dari pikiran atau roh yang tak terbatas. Perkembangan idealisme. Aliran filsafat yang berkembang di abad ke-19 Masehi, sebenarnya gagasan-gagasan idealisme telah diperkenalkan oleh Plato sebelum itu. Secara historis, idealisme telah diformulasi dengan jelas dan diintrodusir oleh Plato pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dengan gagasan-gagasan dan pemikiran filosofi tersebut,
Akhirnya Plato dijuluki dengan bapak idealisme. Filsafat idealisme berkembang dengan pesat. Idealisme dengan penekanan pada kebenaran yang tak berubah mempunyai pengaruh kuat terhadap pemikiran kefilsafatan. Gereja Kristen tumbuh dan berkembang di dunia, dirembesi oleh Neoplatonisme. Dalam dunia pemikiran modern, idealisme tumbuh berkembang oleh tokoh-tokoh seperti René Descartes 1596 sampai 1650, Giorgio Berkeley 1685 sampai 1753, Immanuel Kant 1724 sampai 1804, dan Georg Hegel 1770 sampai 1831. Pengertian humanistik salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan proses potensi manusia. Tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Salah satu pencetus psikologi humanistik adalah Abraham Maslow. Ciri-ciri humanistik: menawarkan satu nilai baru sebagai pendekatan untuk memahami sifat dan keadaan manusia. Yang kedua, menawarkan pengetahuan yang luas akan kaidah penyelidikan dalam bidang tingkah laku manusia. Yang ketiga, menawarkan metode yang lebih luaskan kaidah-kaidah yang lebih efektif dalam pelaksanaan psikoterapi. Prinsip humanistik: 1. Manusia mempunyai belajar alam. 2. Belajar signifikan terjadi apabila materi pembelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 3. Belajar yang menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. 5. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman serta peserta didik dalam memperoleh cara. 6. Belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. 7. Belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. 8. Belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. 10. Belajar sosial dan adalah belajar mengenai proses belajar. Pola dasar humanistik: membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Perkembangan humanistik adalah aliran
dan psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam perkembangan teori psikologi. Psikologi humanistik membela kodrat manusia yang telah dianggap negatif dan deterministik oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya karena telah mendengarkan video kami dari awal hingga akhir. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.